acara 7 anniversary dari pendaki ledeh yang dilaksanakan di Puncak Bonkaji ini. Yang aku lihat dari IG sih, dia ini ya udah nyiapin undian dan buka dari jam 10 untuk pembagian undiannya gitu. Tapi aku udahlah santai aja gitu, dan ini aku mau berangkat jam 12, sudah selesai packing dan semuanya, tinggal berangkat aja. Di sini kita berangkat menuju ke lokasi. Oke, tunggu semuanya di lokasi ya. Oke, ini aku tadi udah registrasi jam 12 lebih lah ya, karena dari rumah mungkin cuma 10-15 menit sih ke arah ke base campnya gitu. Dan ini kita langsung aja jalan karena cuacanya sedikit mendung ya. Paling nggak seperti biasa kalau udah sampai puncak udah ngedirin tenda dan tinggal istirahat aja. Ini soalnya juga masih nungguin temen yang mau nyusul juga nantinya. So dari aku ini sendirian sih, tapi kayaknya di atas sudah banyak orang. Nah ini kita udah masuk di gapuranya. Mantap tuh. Agak mendung sih ya, tapi semoga aja nanti nggak hujan. Kalaupun hujan ya gerimis tipis-tipis aja sih, nggak apa-apa. Cuma kalau emang hujan deras ya udahlah, terima aja ya kan. Part of our life ya, nggak bisa kita prediksi juga. Dan ini aku cuma pakai alas kaki seadanya, karena ini ya malas pakai sepatu. Musim hujan juga dan nggak seberapa tinggi, jadi ya udah sih pakai sendal aja. Ini sih kalau udah 5 menit jalan dari Gapura tadi, kita masuk ke area hutan-hutan ya, hutan yang masih bisa dijangkau warga lah ya kalau di sini bilangnya. Nggak serapet yang kalau misalkan kita ke gunung beneran gitu. Bagus banget kan. Ini ada ini ya, plakat-plakat. Ternyata baru tahu gitu, maksudnya di pendakian ada yang namanya jalan. Ini namanya jalan rute gerilya. Ini kayaknya aku pernah denger sih itu. Rute gerilya itu kayaknya waktu aku sekolah SMP sih. Kayaknya jalannya sampai sini. Baru tahu aja kayak. Nah ini 10 menit kita udah sampai di pos 1 ya, dan udah ada ininya plakat sekarang, dan bisa ini ada tempat duduk dari bambu. Ini kita masuk ke Kampung Deling. Tapi nggak tahu ya maksudnya apa, karena itu bahasa Jawa sih, cuma aku kayaknya Kampung Deling mungkin kayak dikasih nama untuk nama kampung gitu kali ya, nggak tahu juga sih. Oke, kita jalan aja. Ini agak nanjak dikit sih, nanti bakalan ini sih sampai kalau nggak salah pos 2 nanti banyak ini pohon-pohon bambu tuh, malah kelihatan. Oh ini ada lagi tulisannya, si cantik gadis Deling. Mungkin ini ya untuk nama pohonnya ini kayak. Ini mulai memasuki nih, keren kan tuh. Ini kita masuk hutan bambu karena emang di sini penuh dengan bambu ya.
Ini bagus sih untuk ini kan, apalagi di atas ini kan jalan raya besar ya. Dengan adanya bambu ini bisa mengurangi erosi ya. Jadi biar lebih padat oleh akar-akar gitu, dan dia bisa menyerap air supaya nggak longsor, nggak gampang longsor gitu. Ini 5 menit kita dari pos 1, kita udah sampai di pos 2. Namanya pos Supit Urang. Gak tahu karena mungkin dekat sungai dan banyak udang kali. Emang friendly banget kan untuk yang pemula sama untuk yang liburan-liburan keluarga sih juga cocok tuh. Nih, ini yang plakat yang lama dulu sih masih awal-awal masih ini ya. Untuk jembatannya juga. Ini yang plakat lama. Sini kita sampai di Alas Tabut. Nah, ini mungkin ya karena ada sungainya dan mungkin banyak udangnya, makanya disebut pos Supit Urang ya. Jernih banget tuh airnya, coba lihat. Dan ini sih harusnya bisa kita minum juga sih, nggak ada masalah juga karena masih jernih juga. Di atas juga nggak terlalu banyak pemukiman, jadi dirasa aman sih kalau misalkan buat minum juga. Cuma nanti di atas tetap ada ininya kok sumbernya, jadi nggak perlu susah-susah bawa air. Ini aja aku cuma tuh pendaki apaan itu, cuma bawa 1 botol fruity. Yang penting bisa sampai atas doang, nanti di atas direfill lagi pakai air. Oke, ini setelah nanjak 5-10 menit tadi ya dari pos 2. Kita di sini ada maksudnya area camp untuk ini sih. Tapi kayaknya jarang sih yang camp di sini. Lebih sering camp di atas karena ya dekat sumber air gitu. Kalau di sini luas juga sih, cuma ya masih ini sih ya kurang worth it menurut aku sih. Mending langsung sampai puncak aja, di samping puncak gitu kalau mau bikin camp. Setelah 10 menit kita udah sampai di pos 3. Ini juga bekas dari yang lama. Kita bisa lewat jalur sini atau sini sih. Mungkin aku lebih lewat sini aja ya, karena udah keseringan lewat sana. Ternyata di samping pos 3 ada juga sih pipa untuk airnya. Salah aku ternyata. Jadi biar ini juga sih, ternyata untuk camp di sini juga nggak masalah ternyata. Karena dekat dengan sumber air, atau emang kalau mau turun ya di pos 2 tadi yang lebih ini ya, dari sungainya langsung gitu. Kalau kalian emang butuh yang lebih primitif dan lebih menantang dan lebih menyatu dengan alam gitu. Nah, ini ada yang namanya Cobansung. Nggak tahu kenapa namanya begitu, mungkin karena sung nggak ada airnya, alias ya dulu waktu awal-awal kayaknya ini masih ada airnya sih. Mungkin ini karena nggak tahu dialirin ke arah mana, jadi airnya udah nggak ada sekarang. Nah, ini kita sampai di tanjakan merah. Ada yang merah tapi bukan partai ya, jadi jangan salah paham tolong. Ini cuma nama tanjakan merah, bukan partai tit itu ya, tolong. Sekarang saya paham sih kenapa disebut tanjakan merah, karena nih tanah liatnya dia terlihat lebih merah daripada biasanya tuh. Dan emang manjak sih. Cuma ini bentar lagi kita sampai, kayaknya 2-3 kali belokan aja terus sampai gitu seingatku ya. Tuh, kita sudah sampai pos 4. Berdampingan sama plakat yang lama. Dan ini udah 30 menit ya kita jalan. Kita udah sampai puncak. Udah kelihatan plakatnya. Nah, ini sudah kelihatan plakat puncak. Dan di atas sudah ada beberapa pendaki juga sih yang mau ikut acaranya. Kayaknya nanti bakalan di ini sih, di sini sih kayaknya. Karena emang pengen dapat view yang lebih bagus aja. Kayaknya nanti bakalan di sini sih, atau nggak di sini.
istirahat dulu lah. Isi puncaknya sekarang di atas sana ya. Dulu toiletnya di sini masih belum ada toiletnya, sekarang nih. Coba kita coba. Nah, ini toiletnya. Estetika menyatu dengan alam, udah kayak zaman-zaman dulu gitu. Ya, untuk view-nya dari atas puncak, ternyata di atas terlihat lebih cerah ya. Meskipun agak mendung-mendung dikit, tapi lumayan lah. Nah, ini udah menentukan tempat sih kayaknya di sini. Nanti kita bakalan dapat view. Mungkin kalau nanti sunset kita bakalan lihat lah dikit-dikit lumayan. Oke, ini tadi aku ini udah jam 1 tadi aku udah ngedirian tenda juga, jadi palingan aku habisin langsung tidur sama nungguin temennya yang mau nyusul, kayaknya juga bakalan lama ya. Bilangnya sih tadi jam 1 ya baru balik dari Surabaya, jadi kita tunggu aja. Palingan nanti sambil nunggu aku kalau nggak tidur ya ngedit video sebelumnya aja sih, karena banyak banget video yang belum diedit dan mesti harus diupload tiap minggunya. So ya udahlah, jalanin aja ya kan. Enak banget sih istirahat ini. Untuk viewnya coba nanti habis ini aku pindah ke kamera belakang. Nah, ini untuk viewnya di luar lumayan lah. Aku nyari view tadi yang maunya di sebelah yang cuma kayaknya oke lah, ganti aja aku kesini biar lebih ini aja. Kalau ada acara nanti takutnya kalau hujan, biar ke tengahnya tuh lebih gampang aja sih. Sama ini biasa aku kan karena ini sih udah beberapa kali kesini dan emang view sunrise-nya nanti bakalan dari sini, so biar kalau buka tenda langsung dapat gitu, makanya aku pindah ke sini. Ini karena aku nggak bisa sediam itu ya di tenda, agak boring sih. Jadi ini aku sambil jalan-jalan aja di sini sambil nyari sinyal juga, soalnya temanku nggak tahu nih sampai mana dia juga. So sambil jalan-jalan sambil lihat view juga sih aku nih, sambil nungguin ini kabutnya hilang nanti dari gunung. Ntar juga sih kalau dapat view nih. Kalau kalian lihat ini di ujung seberang sana itu udah jalan raya, jadi kayak setara aja sama jalan gitu. Tuh cafe ya, cuma aku lupa namanya cafe apa, sejajar dengan ini sih. View-nya ini kalau pagi misalkan cerah nih bagus sih. Bakalan dapat 2 gunung kalau nggak salah. Jadi ini yang Welirang, terus yang agak kiri ini Anggungan. Ini aku jadi saking gabutnya karena nunggu temen lama dan nggak ada sinyal, mau ngubungin pun susah. Jadi aku kayaknya mau nyoba turun ini, nyari sinyal dulu buat ngasih informasi sama dia. Takutnya nanti dia ini masalahnya aku nggak bawa nesting, nggak bawa apa-apa gitu kan. Kalau misalkan dia tiba-tiba nggak jadi kan nggak lucu. Kalau misalkan aku di atas kedinginan nggak bawa apa-apa, cuma bawa gas doang sama sama kompor, tapi nggak bawa nestingnya. Kayak mana dong terus? Ya udah, daripada aku bingung, mending aku turun aja nyari dia. Oke, jadi aku tadi coba turun dari jalur yang berbeda, tapi nggak tahu ya kalau nanti dia tiba-tiba lewatnya sana kan juga sama aja bohong gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa sih, sambil buat olahraga juga. Apa lagi gedek Romosa
Jadi tiap pohon kayaknya ada namanya nih. Gede Musa tadi yang di bawah, lupa namanya aku juga. Ya. Oke, ini kita udah jam 8, kita mau palingan ini pembukaan ya. Mulai paling biasanya itu dari doa, terus nanti seperti yang sebelumnya mungkin langsung diundi, cuma lebih lama biasanya. Palingan dibarengin sama sedikit-sedikit ucapan. Dan ini kayaknya bakalan sampai malam karena emang ya acaranya bakalan agak rame juga. Nah ini kalau dari yang di depan mimbar, masih banyak lagi hadiah-hadiah lainnya. Oke, pengelola untuk potong tumpengnya. Lakukan simbolis potong tumpeng. Saudara Surabaya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari. nih coba lihat. Nih dia dapat tadi ya. Setelah yang terakhir dia nggak dapet ya.
udah pagi, udah jam 8 tadi udah apa ya, ada acara senang sih, cuma bentar aja. Sama kelanjutnya pengundian hadiah kemarin, dan aku akhirnya dapat meskipun dapat peralatan untuk dapur ya, tapi lumayan juga. Kesini tadi juga udah packing mulai dari jam 7. Kemudian ini kita mau balik jam 8 lebih 16, mungkin sampai bawah, nggak sampai setengah 9 karena ya cepet juga trackingnya kan. Oke, segitu aja sih, karena untuk acara ini kemarin ya cukup seru juga, apalagi kalau yang namanya nungguin undian ya, itu udah kayak kita nungguin voucher ratusan ribu atau ratusan juta gitu, karena ya lumayan sih kemarin hadiahnya. Untuk yang tadi yang paling gede itu tenda, terus banyak juga kayak SB dan perawatan order lainnya yang dibuat untuk hadiah gitu. Jadi pesertanya juga sangat antusias gitu untuk nungguin undiannya gitu, meskipun dapat atau nggak dapat itu kan ya udahlah ya.